kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video tentang wawancara pemilu. Perkenalkan, nama saya Zahra Rabitul Kobi. Perkenalkan, nama saya Moza Putri Irawan. Saya Lina Fitria. Saya Kela Rizky Anditi. Saya Arjun Maruli. Saya Muhammad Taimandara. Selamat menyaksikan. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 11C. Aku Moza. Aku Zahra. Oke, sebelumnya aku mau wawancara Kakak dulu. Pertanyaan pertama itu, bagaimana menurut Kakak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Buat saat ini tuh ya lumayan bagus sih, karena kalau sekarang tuh kan apa-apa data diri kayak gitu kan semua sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kalian mau berpendapat atau berekspresi tuh sangat diperlukan, karena kalau nggak kayak gitu masa kita harus bergantung sama orang-orang lain gitu kan. Jadi kalau kalian pengen kayak berpendapat atau berekspresi, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu menurut Kakak nih, apa sih keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Sangat bagus sih, karena kan semakin adanya kan kayak sekarang udah tahun 2024, terus nanti bakal lanjut selanjutnya sampai kita tua, pasti ada kayak peningkatan, ada namanya revolusi yang baru-baru buat zaman sekarang. Apalagi teknologi sekarang, globalisasi juga berpengaruh sama zaman ke zaman gitu kan. Jadi dengan adanya anak muda ikut dalam demokrasi itu sangat penting banget kayak gitu. Selanjutnya itu, menurut Kakak nih, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Yang kayak tadi aku bilang, karena pengaruh anak muda sekarang tuh pokoknya kayak negara Indonesia tuh sekarang juga bergantung sama cara anak muda tuh berekspresi. Kayak misalkan mereka pintar di dalam suatu bidang, pasti dengan adanya bidang tersebut yang mereka bisa milikin, itu pasti bakal berpengaruh, walau itu kecil di mata orang lain, tapi nggak semua hal kecil itu nggak berpengaruh, pasti ada berpengaruhnya buat Indonesia kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taimandara. Izin mewawancarai Bu Sarah. Bentar. Apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuatan kebijakan publik? Ya, anak muda itu sebenarnya berperan penting dalam demokrasi kita, terutama karena sekarang kan eranya globalisasi, terus perkembangan teknologi gitu ya, menuju ke 5.0. Nah, saya rasa kalau misalkan anak muda itu bisa lebih berperan dalam menyebarkan semangat kampanye positif gitu, terus juga bisa menyebarkan wawasan demokrasi yang lebih sehat gitu ya. Jadi menyebarkan jadi anak muda kan sekarang banyak bermain sosial media gitu ya. Mungkin bisa mencari tahu lebih banyak info dari situ, kemudian menyebarluaskan kepada teman-temannya, sesama pengguna sosial media, supaya tidak termakan hoax. Jadi lebih proaktif juga untuk menghilangkan hoax yang bermunculan di sosial media selama kampanye berlangsung, selama pemilu berlangsung, yang banyak sekali gitu ya bertebaran. Itu salah satunya. Dan juga karena anak muda itu lebih melek dengan isu-isu kekinian, mungkin mereka bisa mengajukan ide solusi untuk masalah yang berkembang di anak muda sekarang gitu. Barangkali juga memberikan sisi sudut pandang lain juga untuk permasalahan yang dialami oleh negara kita sekarang gitu. Ya, ada. Apakah Ibu sewaktu muda pernah mengikuti pemilu? Jika ya dan tidak, berikan alasannya. Waktu muda, iya, Ibu pernah ikut pemilu dan hampir selalu Ibu usahakan ikut pemilu gitu, karena satu suara pun itu berpengaruh gitu untuk ke perubahan dan nasib negara kita gitu. Kalaupun misalkan karena Ibu nggak bisa, itu paling karena ada alasannya, mungkin Ibu jauh dari tempat pemilihan gitu, karena misalkan Ibu KTP Bandung ibaratnya ya, di Jakarta, dan belum sempat untuk mengurus perpindahan TPS gitu ya gitu. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah terdapat perbedaan antara era Ibu dan era sekarang? Itu pemilunya, jika ada mohon penjelasannya.
Mungkin kalau zaman dulu karena sosial media masih terbatas gitu ya, nggak seperti sekarang, jadi penyebaran informasi itu lebih masif lagi di zaman sekarang itu gitu ya. Siapapun orangnya bisa menyebarkan isu atau info apapun gitu. Walaupun itu belum terbukti mungkin valid atau enggak informasinya, tapi orang sudah bisa menyebarkan informasi tersebut dan kebanyakan dan sebagian besar orang juga tidak merecek lagi, cek and recheck si informasi tersebut. Padahal bisa jadi salah satu informasi yang dia dapat adalah informasi yang hoax gitu. Itu mungkin perbedaan besarnya menurut Ibu. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya wawancarai Bapak Lutfi. Ya. Nah, menurut Bapak, gimana Ya. sih pendapat Bapak tentang pemilu presiden yang udah berlangsung saat ini? Untuk pemilu presiden yang sudah berlangsung ini, tepatnya tahun 2024 ya, itu buat saya cukup kondusif antara pendukung paslon 1, 2, dan 3. Untuk visi misi para paslonnya sendiri buat saya itu cukup menarik. Yang mana buat saya sebagai generasi muda saat ini tuh memang visi misi yang dicanangkan oleh paslon itu benar-benar ditujukan untuk anak muda, seperti paslon 1 yang itu untuk seperti internet gratis dan lain sebagainya, dan juga paslon-paslon yang lain seperti 2 dan 3 itu menurut saya cukup menarik gitu. Dan juga untuk dinamikanya sendiri, pemilu 2024 ini sangat amat menarik untuk diikuti karena antar pendukung paslon ini saling mendukung paslonnya dengan cara mengemukakan atau tetap mengedepankan visi misi dari paslon-paslon yang mereka dukung gitu. Jadi buat saya pemilu-pemilu di tahun 2024 ini sangat amat menarik untuk diikuti dan juga sangat amat kondusif sih. Selanjutnya itu, apakah Bapak waktu muda itu mengikuti pemilu? Nah, untuk pemilu jujur saya mengikuti dan itu pemilu pertama saya. Ya, di 2024 ini merupakan pemilu pertama saya dan juga mengikuti, alhamdulillahnya. Nah, itu saya kenapa mengikuti, pertama itu hak saya, hak suara saya sebagai warga negara Indonesia untuk memilih kepala negara dan juga wakil kepala negara Indonesia. Dan juga itu tanggung jawab saya sebagai warga negara juga untuk ikut serta dalam memilih pemimpin Indonesia selanjutnya gitu. Dan juga pemilu ini tuh benar-benar harus diikuti karena setiap suara yang masuk ke pemilihan itu sangat berarti untuk keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Karena salah satu aja suara yang nggak masuk ke pemilihan itu akan sangat bisa menyebabkan efek yang kurang baik gitu. Dan juga kan kita sebutnya golput ya. Nah, itu merupakan suatu hal yang sebisa mungkin jangan dilakukan karena setiap suara masing-masing masyarakat itu sangat penting untuk pemilu gitu. Selanjutnya itu, Bapak, apakah Bapak terdapat perbedaan pemilu era Bapak saat ini sekarang? Karena tahun 2024 ini tahun pertama saya memilih, saya nggak tahu ya perbedaan antara pemilu apa saat ini dan sebelumnya sebagai pemilih, tapi sebagai orang yang melihat pemilu dari tahun 2024 dan 2019 ini, sebenarnya untuk perbedaan nggak jauh beda ya, karena untuk dari segi pemilihnya, kemudian paslon yang dipilihnya itu nggak jauh beda, karena kan ada paslon-paslon yang emang naik lagi untuk pemilih untuk jadi wakil presiden juga calon presiden gitu. Nah, bagi saya yang seorang pemilih itu jujur nggak lihat perbedaan karena ini tahun pertama saya, tapi sebagai orang yang melihat pemilu-pemilu sebelumnya nggak jauh beda sih. Tadi kan dari paslonnya, kemudian dari dinamikanya juga nggak terlalu beda, sama aja kayak masyarakat tetap ada pro kontranya di masing-masing paslon, terutama di sosial media, kemudian di dunia nyata gitu. Mungkin itu aja. Oke, sekian dari kami. Ya. Terima kasih. Ya. Nama
saya Clarice Kennedy dari kelas 11C. Izin menanyakan soal apakah Bapak Ibu sewaktu muda mengikuti pemilu? Jika ya dan tidak, berikan alasannya Ibu. Oke, baik. Untuk pemilu yang Ibu sudah pernah lalui, alhamdulillah Ibu menjadi pemilih di pemilu 2019 dan yang kemarin terbaru pemilu 2024. Ya. Soal kedua itu, menurut Bapak atau Ibu, apakah terdapat perbedaan pemilu era Bapak Ibu dengan era sekarang? Jika ada, mohon dijelaskan. Ya kalau misalnya eranya, Ibu ambil pembanding 2 tahun itu aja ya, pemilu 2019 dan pemilu 2024. Oke, untuk dari perbedaannya yang paling terlihat jelas itu waktu pemilu 2019 ya Nak ya, yang Ibu rasakan informasi terkait paslon atau pasangan calon itu tidak semudah didapatkan gitu, nggak mudah dapat lah informasi tentang misalnya rekam jejak mereka, pendidikan mereka begitu dan kesehariannya, karena mungkin waktu tahun 2019 perkembangan teknologi tidak semasif sekarang. Yes. Beda banget sama pemilu 2024, itu kita bisa sangat mudah untuk mencari informasi paslon-paslon yang ikut pemilu 2024, baik dari rekam jejaknya, pengalaman, aktivitas sehari-hari mereka aja kan banyak terekspos banget di media sosial. Nah itu, jadi karena perkembangan teknologi yang amat pesat, banyak banget tuh perbedaan di pemilu 2019 sama 2024. Saya Arjun Marulito Panjaitan dari kelas C ingin mewawancarai Ibu Ica. Apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Untuk anak muda yang harus biar terlibat aktif ya, yang pertama harus sadar gitu ya, karena kita ini mempunyai hak dan peran kita di ranah demokrasi begitu ya. Jadi anak muda harus sadar kamu itu punya suara ya, punya hak untuk menentukan masa depan Indonesia gitu. Jadi harus sadar dulu nih anak-anak generasi mudanya melek demokrasi ya Nak. Kalau misalnya dari segi kebijakan gitu ya, biar anak muda banyak terlibat aktif di demokrasi, mungkin para pemangku kebijakan harus membuka kesempatan buat anak-anak muda bisa berkiprah di dunia politik. Ya alhamdulillah sih Ibu lihat sekarang negara kita sudah membuka ya kesempatan untuk anak-anak muda tuh berkecimpung di dunia politik begitu. Kan banyak juga menteri-menteri, kemudian kepala daerah gitu ya, yang banyak dipimpin nih sama anak-anak muda. Jadi berikan kesempatan kepada anak muda untuk mencoba memimpin. Ica, apakah Ica akan menggunakan hak suara Ica dalam pemilu sekolah? Oke, ya tentu ya kalau di pemilu sekolah karena Ibu warga sekolah, jadi Ibu akan terlibat dalam pemilu sekolah. Ya terlibatnya di sini mungkin sebagai pemilih, gitu ya. Karena Ibu warga sekolah sama 100 guru. Ica, apakah menurut Ica konsep pemilu di sekolah sama dengan pemilu presiden atau Indonesia? Jika tidak, berikan contoh dan perbedaan. Oke, kalau dibilang sama ya tentu beda ya. Karena pemilu di sekolah ini adalah mininya dari pemilu di Indonesia gitu, kayak prakteknya aja gitu. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya pemilu di Indonesia kan itu ada regulasi aturan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau misalnya pemilu sekolah kan itu aturannya diserahkan kepada sekolah ya. Kalau pemilu sekolah yang Ibu tahu adalah pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK begitu. Pasti di sini kan ada perbedaannya dari segi pelaksanaannya gitu, namanya kata Ibu kan mininya gitu ya. Jadi pasti ada perbedaannya, tapi dari segi pelaksanaan dan nilai-nilainya diterapkan sama gitu di pemilu sekolah. Kalau pemilu itu harus berjurdil ya, langsung unggul, bersih, jujur, adil gitu. Nah nilai-nilai itunya tetap sama kayak pemilu yang diselenggarakan sama pemerintahan negara kita, tapi ruang lingkupnya adalah kecil